Setelah aku terkaget dengan bunyi alarm jam dari handphoneku, aku segera sholat dan merapikan tempat tidur. Aku lekas-lekas pergi ke dapur. Ku dengar suara gemericik air dari dapur. Oh, Pak Suminya sudah bangun, pikirku. Benar saja, di dapur memang sudah ada Pak Sumi yang sedang mencuci piring. Aku lega. Pagi, Mpok. Aku menyapanya sekedar basa-basi. Tapi dia hanya diam dan terus membelakangiku tanpa menoleh sedikit pun. Aku berjalan menghampirinya. Namun, seketika langkahku terhenti. Ada seseorang yang memanggil namaku dari belakang. Nak Dian, suara Mpok Sumi. Segera aku palingkan wajah dan mendapati sosok Pak Sumi yang berjalan ke arahku. Tangannya masih sibuk merapikan hijabnya yang berantakan kala itu. Sontak aku kaget dan kembali melihat ke arah dapur. Hah? Gak ada siapa-siapa. Loh, yang tadi itu siapa? Tanyaku dalam hati. Kenapa, Nak? Kok kamu seperti orang linglung? Tanya Pak Sumi heran. Gak ada apa-apa, Pok. Gak ada apa-apa, jawabku tenang. Di luar masih gelap. Sisa-sisa cahaya malam masih terbawa suasana. Aku dan Pak Sumi sudah selesai tugas dapur, lalu aku melanjutkan pekerjaan lain seperti menyapu, mencuci, dan berbagai macam kerjaan rumah tangga lainnya. Setelah menyiapkan sarapan pagi di meja untuk tuan muda, aku disuruh Pak Sumi membawa beberapa gelas air dan roti untuk para pekerja yang baru saja sampai pagi itu. Sinar matahari menyilaukan mataku. Aku sedang membawa tempayan berisi air ke teras rumah. Cuit-cuit, terdengar suara sialan dari halaman. Aku lihat seorang lelaki setengah baya yang sedang mengelap kaca mobil. Dia melihat ke arahku sambil melambaikan tangan. Dia Wawan, sopir pribadi tuan, kata Mpok Sumi yang tiba-tiba saja sudah muncul di belakangku. Hampir copot saja jantungku ini. Pak Sumi. Oh, gumamku. Pria yang disebut Wawan itu masih memandangku jelalatan. Dan gelagatnya, aku sih bisa lihat kalau dia itu cuma pria-pria tua-tua keladi alias kegatelan. Tidak jauh dari tempat Pak Wawan berdiri terlihat juga lelaki tua yang membawa gunting besar di tangannya. Dia melirik sinis ke arah Wawan yang sedang bernyanyi ria sambil membersihkan mobil. Pak tua itu memasang wajah cemberut, kusam dan bengis. Aku jadi takut dibuatnya. Buru-buru aku masuk tanpa menoleh lagi ke arahnya. Mengingat mimpi buruk semalam dan kejadian tadi subuh membuat bulu kuduku berdiri. Bergidik pelan. Kemudian rasa takut kembali menjulur ke seluruh tubuhku. Seketika itu juga aku teringat ke kampung, teringat ibu, Haikal. Belum 2 hari saja aku masih terasa kangen sama mereka. Berasa sudah 1 tahun. Aku bergeming sendirian sambil terus memandang sekeliling kamar di mana sekarang aku berada. Rasa takut menyelimuti hatiku. Lama aku terdiam larut dalam lamunanku, tanpa tujuan. Kemudian aku berjalan ke sebuah cermin yang tepat berada di tengah lemari kaca. Cermin itu memperlihatkan tubuhku yang semakin ramping, tipis, bahkan bobotku mungkin tidak mencapai angka ideal. Aku kurusan. Aku coba mengambil sisir dan menyisir rambutku yang panjang terurai. Tiba-tiba sekelebat bayangan hitam lewat di belakangku. Segera aku menengok ke belakang, tapi siluet itu hilang, tidak tahu kemana. Nak Dian, Pak Sumi mengetok pintu kamarku pelan. Tok 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 tok. Nak Dian? Ya Mpok, sebentar, jawabku cepat. Aku membuka pintu dan keluar. Ku dapati Mpok Sumi dan Tuan Muda berdiri di depan kamarku. Ya,
Tuhan, ya salam, dia sangat tampan. Balutan jas hitam dan kemeja putih garis-garis membuat pesona tersendiri di tubuhnya. Belum lagi parfumnya yang wangi semerbak harum. Sulit untuk aku jelaskan. Pasti tidak ada pria sewangi itu di dunia. Mataku masih terbelalak menatapnya sebelum kemudian Pok Sumi mengagetkanku dengan gelitikan telunjuknya. Sontak aku berdiri tegak, gugup, malu, dan salah tingkah. Nanti tolong kamu bersihkan ruang kerjaku ya, perintahnya kepada Kut Hongka. Buang saja semua sampah yang gak diperlukan, dan tolong susun map-map serapi mungkin di lemari. Sambungnya lagi, masih dengan nada sombong. Iya tuan, jawabku datar. Kemudian dia berlalu di hadapanku tanpa mengucapkan kata terima kasih kek atau selamat bekerja kek. Dasar pria sombong. Aku masuk ke ruang kerjanya yang super luas dan sedikit berantakan. Alat-alat kerja masih yang belum sempat dirapikan. Sekilas ku baca bed name yang terpasang di atas meja kerja. Rio Dewanto. Kok tidak ada gelar ya, batinku. Aku memulai kerjaku dengan mengumpulkan kertas-kertas yang berceceran. Menurutku sih ini sudah tidak terpakai lagi. Kemudian menyusun buku dan map-map tebal di lemari besar yang terletak di keempat sudut kamar itu. Aku membuka laci lemari. Siapa tahu ada kertas-kertas rusak yang tidak perlu diperlukan lagi. Mataku terhenti pada sebuah foto yang terselip di kertas itu. Foto tuan muda dengan seorang wanita yang memakai gaun indah berwarna merah. Mungkin ini istrinya. Cantik, batinku lagi. Setelah semuanya siap, aku bergegas keluar dan membawa rongsokan sampah itu. Berniat membakarnya di halaman belakang. Au! Aku menjerit ketakutan ketika melihat seekor laba-laba yang hinggap di secertik kertas yang dalam kotak yang aku bawa, dan kemudian dia terjatuh ke tanah. Hap! Sebuah benda tajam mengenai tubuh serangga besar itu, hingga kemudian terbelah menjadi dua. Aku terkejut. Ternyata Pak Bustamam, si tukang kebun yang telah membunuh hewan itu dengan gunting raksasanya. Entah dari mana dia muncul. Aku semakin ketakutan dibuatnya. Belum lagi mukanya yang seram. Ada bekas luka sayatan di pipi sebelah kanan. Benar-benar menakutkan. Aku berlari kecil masuk ke rumah dan langsung ke kamar tanpa menghiraukan Pok Sumi yang waktu itu menanyakan aku dengan wajah cemasnya. Malam kedua, aku masih belum bisa memejamkan mataku. Aku coba membuka aplikasi biru berlogo F di handphoneku. Entah mengapa terbesit di pikiranku untuk mencari tahu tentang bos besarku itu alias tuan muda. Ku coba mengetik di kotak pencarian Rio Dewanto, tulisku. Keluarlah beberapa buah akun yang profilnya memasang foto tuan muda, tampan, berwibawa, dan tentunya pongah. Setelah puas melihat-lihat idola baru hatiku, ahai idola baru. Kemudian aku matikan lampu ponselku setelah sebelumnya menyetel alarm pengingat waktu. Dian, tolongin aku. Terdengar seorang perempuan memanggil namaku. Aku mencari sumber suara itu dari jauh. Aku melihat seorang wanita yang diseret paksa oleh seorang pria. Aku tidak bisa melihat jelas wajah mereka. Kemudian aku beranikan diri untuk mendekat dan dengan rasa takut dan was-was aku berteriak kepada laki-laki itu. Hei, kamu berhenti! Begitu sekeras mungkin. Tapi pria itu tidak menghiraukanku dan masih saja menarik-narik kaki si wanita tersebut dengan kejamnya. Aku mengejarnya, tapi kakiku tersandung batu dan aku terjatuh. Astagfirullahalazim. Pas terjaga,
Aku sudah berada di lantai, posisiku menghadap ke kolong tempat tidur itu. Cepat-cepat aku bangun dan kembali ke tempat tidur. Tapi, lagi-lagi aku melihat sosok seorang wanita di sudut kamarku. Dia terasa tidak asing bagiku. Aku seperti mengenalnya.